universalitas dan lokalitas. Universal tahu kan ya? Universal itu umum, lokal itu berarti khusus. Itu hanya beda istilah, wae Mas. Jangan heran atau jangan kaget. Universal itu umum, lokal itu berarti khusus. Jadi ajaran Islam yang sifatnya prinsip, yang sifatnya aturan baku itu yang bersifat umum. Kemudian ketika dipraktekkan itu kan menjadi khusus. Tadi itu contohnya apa? Menutup aurat. Menutup aurat kan yang penting menutup aurat. Batasannya kan jelas ya. Kalau dalam salat begini, kalau di luar salat begini, kalau yang merdeka begini, yang budak begitu. Tapi dalam prakteknya kan menurut aurat jadi beda-beda. Ada yang pakai celana jin dipakai ya. Tangkep bisit terus tinggal. Jin dipakai. Iya, kamu menangkap jin terus dipakai. Ada yang pakai burka Avenger. Pernah nonton film itu enggak? Film kartun burka Avenger itu. Avenger ya di MN siapa ya kalau nggak salah itu pagi-pagi itu. Iya ninja-ninjaan itu. Burka, ada yang pakai burka, ada yang pakai niqab, ada yang pakai mukena, ada yang APD. Kalau hujan itu pakai jas hujan. Itu kan menutup aurat kan macam-macam. Ada yang pakai jubah sesuai daerahnya masing-masing. Kalau orang Arab pakainya jubah. Karena orang Arab di sana kan nggak ada belet, nggak ada petani yang pakai apa macul di belet ya. Apa belet lumpur ya lumpur. Kalau di Indonesia pakai jubah, bayangkan coba, kamu pakai jubah putih ke sawah bawa pecangkul itu terus anak temenan nggak sudah meninggal. Dia petani atau bukan? Saya membayangkannya gimana ya? Maring sawah kan gue jubah nyengklang pacul lagi terus macul lagi ke priwe ya. Ya terus lihat jubahnya dicengseng atau gimana? Iya kena jadi anak apa ora temenan anak apa ora. Jadi yang universal tadi itu ya, universal itu bisa disebut prinsip atau prinsip ajaran dasar atau bisa disebut nilai lah atau ajaran dasar wae lah, jangan ini jangan. Seperti misalnya tauhid, terus tauhid ibadah, terus muamalah dan sebagainya itu. Tauhid misalnya kan ajaran dasarnya tauhid. Orang kemudian mengekspresikan tauhid bermacam-macam. Ada yang tauhid itu dijadikan sebagai nama orang, Pak Tauhid misalnya. Itu kan salah satu mengekspresikan ajaran ketauhidan. Terus membaca la ilaha illallah atau membaca apa mengucapkan sih? Jadi sholat itu yang betul itu membaca Al-Fatihah atau mengucapkan sih? Mengucapkan ya. Kenapa kok yang jadi rukun itu kan kalau di kitab-kitab kan rukun sholat misalnya kan membaca Al-Fatihah, berarti kan harus baca buku begini. Jadi yang rukun itu yang baca gini, bukan yang menghafalkan gitu. Iya. Siang Mas. Iya, monggo Mas, monggo. Ini sono Mas. Iya. Jadi itu ya ekspresi orang dalam mengamalkan
Tauhid itu macam-macam. Bisa bermacam-macam. Intinya tauhid, tapi bisa kemudian ada yang itu tadi tauhid dijadikan sebagai nama. Ada yang membacanya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tauhid. Tapi ada yang kemudian menafsirkannya menjadi tahlilan. Tahlilan pun kemudian ada yang pakai kenduren, ada yang tahlilannya nggak pakai kenduren kan. Macam-macam, tergantung daerahnya masing-masing. Itu makanya disebut lokal itu. Lokal. Sesuai lokal. Kalau ini ajaran intinya, ajaran dasarnya, kalau ini prakteknya. Praktek atau praktik lah, praktik agama. Makanya beda. Agama sama prakteknya kadang beda. Ya sesuai apa namanya? Iya, ya sesuai kecerdasannya masing-masing juga. Makanya orang dulu membacanya semilah. Kayak gitu kan. Semilah. Al-Fatihah. Iya kan, Al-Fatihah. Semilah Al-Fatihah. Terus apa lagi ya? Misalnya ya, sesuai kemampuannya masing-masing. Misalnya gini, syahadat itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Iya kan? Mengucapkan kan bukan membaca loh. Pertanyaannya kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, pertanyaannya bagi orang yang buta bisu gimana cara mengucapkannya? Oh, gitu coba gimana coba? Ayo ya, opak alfabet. Iya kan? Jadi padahal itu menjadi dasar rukun Islam kan, mengucapkan kalimat syahadat kan. Nah, bagi orang yang bisu gimana coba mengucapkannya? Pakai bahasa isyarat ya. Ya entah mungkin begini kayak atau apalah gitu ya, atau mungkin begini kayak atau itu begitu. Itu lokal sekali. Jadi syahadatnya itu ajarannya, tapi praktek mengucapkannya itu beda-beda. Ada yang bahasa Arab, kalau yang fasih ya boleh fasih, tapi kalau yang bahasa Arabnya nggak fasih ya nggak harus fasih. Terus bagi yang tidak bisa bahasa Arab, ya tidak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun boleh. Termasuk tadi itu bagi yang orang bisu kan tidak harus diucapkan, bisa pakai isyarat. Itu namanya lokal begitu kan, sesuai kondisi, kondisional, sesuai kondisi masing-masing. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tauhid, apalagi ya? Coba browsing Mbak, Mas, kamu yang pegang HP lah. Ya, ajaran Islam yang sifatnya universal apa saja coba? Kamu yang pegang HP kok, jangan bilang nggak ada kuotanya loh. Alasan, sing HP-nya cepet apa? HP-nya cepet. Ya, ajaran Islam yang bersifat universal apa saja? Harusnya banyak loh. Ya, akidah, halak dan moral, keadilan, kemanusiaan. Itu yang sifatnya universal. Tapi begitu dipraktekkan kan menjadi lokal. Seperti itu. Oh, tadi apa pertanyaannya Mbak tadi? Mbak yang berkerudung, semua Mbak berkerudung di sini ya. Praktek agama yang enggak tanpa biaya Mbak ya? Mbak, tadi pertanyaannya mempraktekkan agama yang tanpa biaya ya? Iya kan? Ada Mbak itu syahadat. Kan mengucapkannya nggak pakai biaya. Tapi kalau sholat jelas berbiaya itu. Tapi kalau kamu sudah punya
pakaiannya berarti nggak perlu modal lagi. Misalnya kalau kamu jadi orang hutan misalnya kan ya kayak Tarsan lah gitu kan, datang ke kota gitu kan, dia masih telanjang kan, mau belajar sholat kan dia harus beli baju, dulu gitu kan, beli celana dulu atau beli sarung dulu. Belum punya sahadat, belum punya sahadat, sajadah, harus sajadah beli dulu. Ya kan, itu mengandung biaya atau diakali lah, minta sarungnya minta gitu. Itu bisa itu diakali. Paling begitu Mbak, diakali paling Mbak. Nyilih. Ya nyilih boleh. Musola masjid kan Ya kan menyediakan ya. Oke. Paling gitu Mbak. Praktik-praktik keagamaan yang mengandung biaya dan itu dinilai berat misalnya ketika tidak ada biayanya. Jadi diakali. Minta boleh, pinjam boleh, atau sebetulnya kalau di Islam ada itu ya baitul mal itu. Baitul mal badan zakat itu. Iya itu. Semua praktek keagamaan yang mengandung biaya, yang nggak ada ya kayaknya yang kaitannya dengan ucapan itu syahadat, berbuat baik, berbuat baik juga. Ya kalau berbuat baik, senyum itu juga berbuat baik ya. Oh iya ya, senyum itu. Oh iya betul. Senyum itu berbuat baik, nggak berbiaya ya. Tapi kalau misalnya kamu menolong temanmu menggunakan motor, ini berbiaya itu. Minimal kan harus ada motornya. Kalau nggak, masa kamu mau menolong temanmu apa namanya bonceng kancamu meng rumah sakit misalnya, kamu nggak punya motor, kamu pinjam juga motornya atau jadinya runtutan gimana sih? Ya kan menolong temanmu, mengantarkan teman ke rumah sakit pakai motor kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang harus ada motornya kan. Dia nggak harus punya sih, bisa minjem bisa. mendengarkan curhat kan biasanya. Oh mendengarkan curhat itu nggak biaya ya, tapi lama-lama ya judik juga mas. Oh enggak ya, oh enggak ya, bagus itu. Oh iya, lah rokoknya orang datang. Oh berarti gue. Oh selama ini ya wes. Rokoknya orang datang ya. Malah aku itu hitungan Pak. Oh gitu ya. Bagus. Jadi praktek keagamaan hampir mayoritas ya atau hampir itu mengandung ya. Jadi mengandung biaya itu maksudnya berpotensi menimbulkan biaya. Prakteknya ya bisa enggak tergantung kondisi. Kalau nggak ada biayanya ya kan bisa sholat, kalau kamu nggak punya sarung kan bisa pinjam tadi itu, atau mencuri, tapi jangan ya. Itu nanti malah bertentangan lagi ya. Mau buat ibadah tapi mencuri, gimana itu? Haji kenapa mahal Bang? Ya karena kamu jadi orang Indonesia. Harusnya jadi orang Arab. Iya, harus jadi orang Arab. Iya. Tapi kalau ke sana beli tiketnya itu travel plesiran gitu Pak, masih bisa dibilang haji nggak Pak? Ya bisa, kamu dari sana nanti ibadah hajinya bisa, tapi di masyarakat kamu nggak akan dipanggil Pak Haji. Berarti yang dicari di Indonesia cuma itu Pak. Iya. Nggak ada beneran, nggak ada ya. Jadi itu kan menurut ceritanya itu sebetulnya ini kolonial itu kaitannya. Jadi orang-orang Belanda itu kan memecah belah masyarakat ya dulu ya. Jadi kalau ada Pak Haji, nanti dia disebut Pak Haji, kemudian dia diistimewakan lah gitu kan. Untuk memecah belah umat itu sebetulnya, untuk memecah belah Indonesia masyarakat itu. Ya karena sudah berlarut-larut
puluh sampai ratusan tahun, masalahnya itu. Kalau ada orang yang bergelar haji dianggap, oh sudah selesai jamnya ya. Waalaikumsalam. Ini dosen. Gantian pulang, Pak. Oh ya, perlente sekali tampilannya, saya jadi menyangkanya. Ini nyantai baik mas. Ini terserah milih di mana lah. Gimana ya? Makanya di Syiah ya, kita bicara Syiah sebentar ya. Di Syiah itu haji tidak menjadi rukun Islam. Rukun Islam hanya 4, yaitu dari syahadat, sholat, zakat, puasa. Haji enggak. Iya sih di hadis. Iya di hadis. Bukan gitu. Jadi di Islam di kita di Aswaja pun haji itu wajib, tapi kan kecuali, iya kan, bagi yang mampu kan. Itu menurut orang-orang yang berpikir rasional itu sangat ambigu itu. Yang namanya wajib kok kecuali gitu kan, aneh gitu kan. Wajib itu kan amalan ibadah yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Jadi kalau haji kan wajib, tapi kok kecuali gitu. Kan jadi aneh gitu. Iya bagi orang yang mampu kan, kalau yang nggak mampu gimana coba? Haji kan wajib bagi yang mampu. Ada keterangannya bagi yang mampu. Lah kalau yang nggak mampu gimana? Nggak wajib. Terus, ya kan? Itu jadi polemik kan persoalan. Makanya di Syiah haji itu tidak wajib, kayak gitu. Yang rukun Islam itu hanya 4 itu yang wajib. Kalau di Syiah, kan kita nggak Syiah. Kamu nggak Syiah? Kalau saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi rukun-rukun haji sama kayak di Borobudur ya, Pak. Kayak di Borobudur. Maksudnya gimana? Yang pakai baju ihram, warnanya beda. Oh iya. Jalan-jalan. Ibadah haji itu kan ibadah yang sangat simbolik ya. Jadi simbolik. Jadi sebetulnya haji itu ibadah yang simbolik. Jalan-jalan, lari-lari, lempar-lempar. Ya cuman terus berdiam di Arafah itu namanya. Wukuf itu kan cuman berdiam kan. Tafakur gitu. Tidak beda dengan sholat. Kalau sholat kan ada gerakannya, ada bacaannya. Kalau sampai bacaannya salah saja dianggapnya nggak sah gitu. Kalau haji kan beda, ibadahnya lebih ke gerakannya. Doanya tidak penting. Kan di rukun haji nggak ada doa-doa. Yang rukun loh di rukunnya kan nggak ada. Rukun haji kan cuma apa sih? Niat terus pakai baju ihram, tawaf, sangi, apalagi ya wukuf, tahalul gitu kan. Terus terakhir ada tertibnya nggak sih ya, saya lupa itu. Dan nggak ada doa-doanya kan, nggak ada misalnya kayak sholat itu membaca surat Al-Fatihah, terus membaca doa iftitah atau doa apa kan nggak ada. Itu bukan rukun, itu sunnah. Nah ya kan. Itu pun sunnah. Iya, nggak kamu bisu wae lah ya. Yang penting datang ke sana niat terus pakai baju ihram terus ikut jalan-jalan, ikut lari-lari, ikut muter-muter, ikut balang-balang itu sudah cukup. Nggak perlu berdoa. Yang penting itu tadi tawafnya kamu ikut tawaf, sa'i kamu ikut sa'i, tahalul kamu ikut tahalul, wukuf kamu ikut wukuf, nggak perlu doa-doa, cukup. Kan di rukunnya nggak ada doa-doanya itu. Jadi yang namanya rukun ibadah itu kan hal paling prinsip yang harus dilakukan kan, atau bukan syarat ya, hal prinsip yang harus dilakukan dalam ibadah itu. Kalau sholat ya berarti rukunnya sholat.
Kalau rukun sholat berarti kan hal prinsip, hal wajib atau hal inti yang harus dikerjakan ketika sholat. Nanti rukun wudhu juga hal inti yang harus dikerjakan ketika wudhu, atau wudhu baru disebut sah ketika hal inti itu sudah dilakukan. Kan? Dari inti lah. Iya, intinya inti. Dan haji kan inti atau rukun haji kan nggak ada doa-doanya. Jadi cukup kegiatan-kegiatan. Kalau ada doa-doanya itu sunnah. Universal itu kalau yang Islam universal itu lebih ke ajaran ketauhidan atau mengesahkan Tuhan itu ya, terus kejujuran, moral, kebaikan, terus yaitu ketauhidan, moral, terus ya moral, kalau moral kan banyak, ada kejujuran, ada banyak banget lah. Tadi saya sampai bingung menyebutnya itu. Akhirnya Iya kak, saking banyaknya sampai saya pusing. Jam berapa sekarang sih? Sudah selesai belum sih? masih lama banget. 2 jam. 2 jam lagi. Seneng ngedongeng. Sudah kan, nggak ada pertanyaan ya?